Tapi yang saya alami terbalik. Setelah selesai peresmian gereja itu, saya mengalami namanya bangkrut total, hidup dalam keadaan minus. Semua harta miliknya ini dijaminkan, ya bagaimana yang penting menopang pelayanan gereja. Betul. Jadi waktu itu setelah saya menjadi orang yang serius, belum ekstrim, masih serius sama Tuhan. Yang pertama saya bilang gini, apa sih motivasi saya untuk mau terlibat di dalam pekerjaan Tuhan? Saya mengecek diri saya, maumu apa? Maumu apa? Melayani maumu apa? Motivasimu apa? Saya tidak menemukan apa motivasi saya. Saya hanya cuma satu yang terlintas dalam pikiran saya, kata-kata itu. Aku telah berikan hidupku karena kamu. Apa yang kau berikan padamu? Saya ambil satu kesimpulan supaya saya gampang pikir. Motivasi satu, menyenangkan hati Bapak, menyenangkan hati Bapak, ya. Menyenangkan hati Tuhan. Motivasimu apa? Satu, senangkan hatinya. Nggak ada yang lain. Bagaimana dengan pekerjaan? Bagaimana dengan makan minum? Yang penting aku senangkan hati Tuhan. Semua yang kita butuhkan ini, jika hati Tuhan disenangkan, waktu itu sampai hari ini pun saya akan menjadi satu filosofi dalam hidup saya. Apapun juga yang kamu buat, jika Bapakmu senang, kamu tidak mungkin kelaparan. Kamu dekat dengan orang kaya, minimal kamu kecipratan kekayaannya. Minimal kau bisa makan sama-sama dengan dia. Tapi pada waktu engkau menyenangkan hati Bapak yang punya langit dan bumi, paling tidak minta atau tidak, berharap atau tidak, engkau pasti kecipratan. Amin, amin. Ya, luar biasa. Itu menjadi filosofi saya. Ya, akhirnya saya berani berkorban semuanya pada waktu mereka membutuhkan. Dunia membutuhkan, hukum membutuhkan seseorang yang harus menjadi penanggung jawab dari sebuah kredit bangunan demi menyenangkan hati Tuhan. Saya bilang, Tuhan, ini saya pakai saya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Jadi tidak ada yang terlalu hebat kalau menurut saya, jika kita mau menyenangkan hati Tuhan. Ya, tapi bagi kami ini bukan perkara yang mudah. Karena pada akhirnya Tuhan pakai Pak Hendri ini bukan satu kali dalam perkara seperti ini. Akhirnya membangun sampai di Citraland juga terjadi, menyerahkan bangunan rukonya dipakai bertahun-tahun kan untuk kegiatan ibadah, sampai membangun gedung baru. Seumur hidup itu harusnya. Seumur hidup ya. Saya kasih pakai seumur hidup. Menjadi seorang pembangun rumah Tuhan. Ya. Tanpa harus bayar sewa. Iya. Saya itu seumur hidup. Seumur hidup. Tapi Citraland itu waktu itu saya tinggal di Citraland, tapi pelayanan saya itu di Wage Asri loh. Ya. Saya tinggal tetap di Taman Gapura, tapi saya tetap backup di Juanda. Di Juanda ya. Nah, jadi saya dari Citraland jemput jemaat di daerah Wage Asri, terus saya bawa ke gereja. Nanti dari gereja setelah ibadah selesai saya antar mereka pulang satu-satu, baru saya pulang ke Citraland. Jadi saya mungkin jemaat pulang yang paling malam. Paling malam. Iya. Saya masih ingat itu. Iya. Masih ingat itu. Karena waktu itu waktu kita kenal tuh masih sering bicara tentang Wage Asri. Tentang Wage. Iya. Dan pelayanan di gereja yang di Juanda. Cukup lama itu. Saya Citraland Juanda itu. Sampai saya melihat bahwa gereja itu betul-betul fight, keuangannya mencukupi, baru dilepas, tidak membutuhkan seorang yang membackup lagi, karena gereja itu sudah mandiri. Dan saya berpikir saya mungkin lebih efektif ada di Citraland. Akhirnya saya putuskan untuk stop di Juanda dan mulai fokus di Citraland. Gitu. Dan itu berlanjut terus
sampai akhirnya membangun sebuah bendungan, dan akhirnya setelah selesai pembangunan Pak Hendri juga tinggal juga. Iya. Artinya tidak, istilah gandoli loh. Ya, kalau orang di sini bilang gandoli. Pak Hendri selesai satu tugas di satu tempat, Pak Hendri tinggal, pindah lagi ke tempat lain. Apa nggak capek seperti itu Pak Hendri? Saya melihat saja capek loh. Karena memikirkan ya, kemudian merancang, membangun, ya toh, kemudian total terlibat juga mendukung pelayanannya, ya kan. Lalu setelah itu ditinggal begitu saja. Bahkan akhirnya setelah bertahun-tahun orang nggak ingin lagi Pak Hendri. Nah itu bagaimana? Iya kan Pak Hendri? Iya betul. Artinya sudah melakukan segala sesuatu dari awal. Setelah itu hari ini nggak diingat. Nggak apa-apa, ya betul Tuhan ingat. Saya kira begini. Ya itulah, saya kira ini maksudnya Pak Hendri tentang motivasi itu di sini ya. Bagaimana waktu itu akhirnya membuktikan bahwa apa yang dilakukan selama bertahun-tahun itu memang sungguh-sungguh karena didasari karena cinta akan Tuhan. Betul. Ya. Betul. Kalau dasar pelayanan kita, motivasi atau kepentingan itu hanya untuk menyenangkan hati Bapak, hati orang yang kita cintai, saya percaya tidak ada istilah capek. Pak Arif pernah pacaran kan? Pernah. Waktu cinta sama istrinya Nggak kenal capek. nggak kenal capek. Nggak capek. Seperti itulah. Cinta inilah yang dipupuk. Rasa cinta, rasa sayang, rasa mengasihi itu harus lebih dari semuanya. Tidak akan capek. Bahkan tidak pernah menuntut. Ya. Menuntut orang untuk menghargai, menuntut orang untuk mengingat apa yang saya buat. Gak perlu, karena yang saya buat ini kepada orang yang saya cintai, orang yang saya kasihi. Ya, saya dulu pacaran sama istri saya waktu di Surabaya. Wah, biar hujan dia tinggalnya di gedung Klinter. Saya waktu itu tinggalnya di belakangnya cewek sekarang. Itu ke sana berangkat, pulang tutup toko sepatu jam 9. Itu pulang rumah istirahat langsung berangkat ketemu sang kekasih. Iya. Loh kok nggak capek? Iya. Cinta Pak, cinta. Kalau cinta apa saja dikorbankan demi cinta. Amin. Nah, Ya, jadi jadi motivasi. Kenapa orang melayani sering kali mengeluh? Bahkan sekarang orang melayani ibadah aja takut capek. Saya meragukan cintanya kepada Tuhan. Orang kalau cinta tidak kenal capek, jangankan tenaga, hidupnya pun diberikan karena cinta. Ya, amin. Pak Hendri, dalam pelayanan, ya Pak Hendri sudah melakukan dengan begitu tulus, tanpa pamrih, motivasinya hanya menyenangkan Tuhan. Pak Hendri pernah merasa kecewa tidak? Kepada Tuhan atau mungkin kepada orang-orang di sekeliling kita? Kalau kita omong jujur, khususnya tentang sesama manusia. Kalau bicara jujur sesama manusia, saya orang yang paling kecewa melihat model manusia hamba-hamba Tuhan yang pernah saya lihat dan pernah saya tahu. Ternyata tidak seperti yang kita bayangkan. Hamba Tuhan dalam tanda kutip oknum. Ya. Tapi kalau sama Tuhan, saya tidak pernah kecewa dengan Tuhan. Sekalipun pahit yang saya hadapi, dan sempat pahit yang saya hadapi, karena saya mengenal Dia, karena saya cinta Dia, saya tahu tidak ada seorang kekasih memberi yang jahat terhadap orang yang dikasihi. Ya. Itu saya percayai, itu saya yakini. Jadi sekalipun pahit dalam hidup saya selalu berpikiran begini, semua ini hanya untuk mematangkan saya, untuk saya bisa mengenal betapa Dia lebih cinta kepada saya lewat kepahitan yang saya alami. Jadi semacam proses pendewasaan itu ya, semakin matang, semakin mengenal Tuhan ya, dalam pasang surutnya kehidupan yang kita lewati. Betul. Tapi bagaimana tentang cara ini
kita menghadapi atau menetralisir lah dengan orang-orang yang mungkin kita percaya dan kemudian pada akhirnya dia justru menyakiti atau mengecewakan kita. Bagaimana Pak Henry sebagai seorang hamba Tuhan ini bisa memang tidak bisa dipungkiri, Pak. Tidak bisa dipungkiri, memang seringkali yang membuat kita kecewa, sakit hati, putus asa, bahkan sampai tidak mau beribadah. Memang itu adalah beberapa hamba Tuhan, oknum-oknum orang. Oknum ya. Jadi kita tidak generalisir ya, semua hamba Tuhan, tidak. Ini oknum. Oknum. Sekarang bagaimana cara? Sederhana aja. Jika kita betul-betul mengasihi dan mencintai Tuhan, kita melihat orang yang seperti itu justru ada timbul belas kasihan. Bukan malah membenci, tapi timbul belas kasihan kepada mereka. Ya toh? Yang pertama. Yang kedua, selalu bertanya kepada diri kita, kenapa sih saya ini harus diperhadapkan dengan orang-orang yang model begini? Apa maksud Tuhan bagi saya? Saya ditipu orang. Kenapa sih harus saya yang ditipu? Kenapa bukan orang lain? Apalagi kalau yang nipu ngaku anak Tuhan ya. Lihat. Kejadian malah begitu. Yang doanya gemeter. Loh, kejadian betul. Pernah terjadi. Hamba Tuhan di ujung pandang, ujung pandang Kalimantan Timur. Kalau doa. Ya, cukup banyak. Tapi justru itu yang menyakiti. Ya. Tapi terus bagaimana saya menyikapi itu hal seperti itu? Ya. Sederhana. Kenapa sih saya harus dipertemukan orang seperti itu? Saya menemukan supaya saya kalau besok jangan seperti itu. Karena tipe orang-orang yang seperti ini, yang Alkitab bilang, aku tidak pernah kenal kamu, hai kamu pembuat kejahatan. Jadi setiap masalah yang saya hadapi dalam hidup di dalam dunia ini, dalam segala kepahitan, kesusahan, kesengsaraan, selalu saya berpikiran positif. Kenapa sih harus saya? Ya, kita jarang toh kalau dapat uang, kenapa Tuhan harus saya dapat uang bukan dia? Tapi kalau ada menderita, Tuhan kenapa sih saya? Apa salah saya? Dan itu, pada Tuhan bukan. Itu bukan salahmu, tapi itu bagian dari cintaku kepadamu. Pernah kita respon persoalan itu bagian dari cinta Tuhan sama kita? Cinta tidak selalu manis. Penderitaan itu juga bagian dari cinta. Agar kita bisa mengenal lebih lagi siapa yang kita cintai. Ini luar biasa. Penderitaan itu adalah satu bagian dari kasih Tuhan kepada kita, ya, supaya kita semakin bergantung, semakin mengenal Tuhan, ya. Iya, Pak Henry. Satu lagi, kemudian di dalam kehidupan bukan saja orang-orang yang menyakiti, bisa juga situasi atau keadaan yang membuat kita menderita. Betul. Pak Henry pernah ngalami, dan bagaimana Pak Henry akhirnya bisa bangkit kembali dalam situasi yang ya mungkin semua orang tidak mengharapkan. Makanya dari awal tadi kita ngomong, Pak Henry kenapa 2013 kok tahu-tahu hilang dari Surabaya kok nggak ada lagi? Ternyata kok kembali ke Waingapu. Kenapa yang terjadi dan seperti apa Pak Henry? Setelah saya membangun gereja yang Pak Arif tahu, Pak Arif tahu, membangun gereja, orang berpikir begini, kalau saya berbuat sesuatu untuk kebaikan, ya toh, tidak mungkin hal buruk terjadi dalam hidupnya. Ini poin bagus ini. Ya, kan? Betul. Kebanyakan orang selalu berpikir seperti itu. Iya, kalau saya sudah berbuat ini, berbuat ini, Tuhan bela dong. Iya. Saya tidak mengalami. Iya. Tapi yang saya alami terbalik. Setelah selesai peresmian gereja itu, saya mengalami namanya bangkrut total, hidup dalam keadaan minus, sampai makan pun tak punya. Sempat ya Pak Henry ya? Wah, itu sebabnya saya menghilang tahun 2013. Saya menghilang tidak kemana-mana. Saya pun tidak menyalahkan Tuhan.
Saya pun tidak berusaha untuk mengingatkan Tuhan. Lo lihat lo, saya sudah korban lo. Sertifikat lo masukkan di bank hanya untuk bangun rumahmu lo. BPKB mobil semua masukkan di bank bukan untuk saya lo, untuk ini. Dan saya pun bukan mengembangkan, saya bukan asetnya saya itu. Orang komplain kan, saya nggak komplain. Saya santai aja. Saya harus jalani hidup ini. Karena bagi saya, sekali lagi, saya kenal siapa yang saya cinta. Saya kenal siapa yang saya kasihi. Satu yang saya simpan di dalam hati saya, kalau saya yang jahat tidak pernah memberi ular kepada anak saya. Pada waktu dia minta roti, pada waktu dia minta makan, tidak mungkin saya kasih dia barang yang busuk. Saya punya bapak yang saya kasihi, yang saya yakin dia pun cinta sama saya. Saya cuma bilang begini, Bapak, lihat saya menangis. Tapi satu hal yang saya percaya, ada satu pribadi yang lebih susah dari saya. Kalau saya tahu itu, kenapa saya harus susah? Kalau ada orang yang lebih susah, lihat saya susah, terus kenapa saya harus susah? Apa yang saya buat? Saya bilang sama istri saya, saya pulang ke Wengapu, saya akan rintis satu usaha. Uangmu di mana? Untuk makan aja nggak punya. Di bank kreditnya cukup besar. Ruko sebelah sudah jual, Pak Arif Saban. No. Yang sebelah yang dipakai itu gereja itu. Dipakai ya. Iya, itu bangkrut sampai ruko jual. Satu dijual. Saya berkorban untuk Tuhan, tidak pernah jual ruko, tidak pernah jual aset. Tapi keadaan itu saya jual aset hanya untuk kebutuhan hidup. Saya bilang, jual barang emas, dapat uang sedikit. Saya pulang ke Wengapu. Saya tetap percaya tidak ada satupun yang terjadi yang saya alami hari ini karena Tuhan jahat. Tuhan baik. Sampai hari ini saya tidak pernah menghujat dia atau mengeluh. Dia tidak pernah saya mengeluh. Saya selalu begini, yang terjadi hidup ini pasti ada tantangan, Pak. Hidup ini pasti ada masalah. Sekarang bagaimana cara kita menyikapi masalah itu? Sederhana. Masalah yang saya hadapi, saya tahu Tuhan itu baik. Pasti mendatangkan sesuatu yang baik buat saya. Amin. Itu yang saya percayai. Pulang ke Wengapu, saya tidak kendor dalam pelayanan. Di dalam tidak ada uang, saya tetap melayani Tuhan. Karena orang yang saya kasih terus melayani, terus melayani, terus melayani. 9 tahun. 9 tahun. Tuhan rubah. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang tidak pernah saya lihat, tidak pernah saya dengar. Pekerjaan yang tidak pernah saya kerjakan. Dulu saya pengusaha sarang burung. Bicara tentang sarang burung, saya sangat hafal. Tidak lihat barang pun saya bisa tahu jenis barang itu. Kamu sebut gini, jadi saya bisa mengerti di sini. Tapi saya bekerja yang tidak pernah saya tahu. Benar-benar merintis dari nol. Betul-betul merintis dari minus. Dari minus ya, bukan nol tapi minus. Dari minus. Ini saya merinding ini karena yaitu saya jadi ingat firman Tuhan mengatakan sebab 7 kali orang benar jatuh, maka Tuhan itu akan angkat dia kembali. Dan ini Pak Hendri alami sendiri, dan saya jadi saksi hidup bagaimana Tuhan memulihkan keadaan Pak Hendri. Ya, dan yang luar biasa, tidak pernah menghujat Tuhan, tetap mengatakan God is good, Tuhan tetap baik, Tuhan baik, bahkan selama-lamanya dia tetap baik. Jadi di sana Pak itu juga tetap ini ya, tambah ekstrim, tambah gitu ya, tambah ekstrim, bahkan masuk ke desa-desa. Ya, saya putar film ke kampung-kampung. Saya pergi kampung, saya biayai sendiri, putar film ke kampung-kampung. Terus tidak pernah kendor, tidak pernah kendor, tidak ada uang. Satu kali kapal saya tenggelam,
kapal waktu itu kapal tenggelam. Tahun 2016 sorry Pak, sekitar 2017 ya itu ya. Kalau tidak salah ya, kapal tenggelam di Bali yang ABK-nya hilang sampai sekarang tidak ditemukan. Ada 2 orang ABK tidak. Ya itu termasuk barang-barang Pak Hendri juga ada di situ semua. 80% barang saya di kapal itu. 80% kapal. 2017 kalau nggak salah itu. Ya, saya ingat kita ketemu sebentar di PTC. Ya. Pak Hendri sempat cerita itu ada barang-barang di kapal itu. Betul. Tapi Pak Hendri tetap sukacita saja, kayak nggak ada beban gitu. Padahal kalau pengusaha manapun itu pasti akan pusing ya kalau lihat, waduh barang-barang yang dikirim belum sampai udah tenggelam. Tapi tetap bisa bersaksi bahwa Tuhan itu baik pada saat itu loh. Pada saat itu. Iya. Iya, karena memang fokus saya hanya satu, menyenangkan hati Tuhan. Seperti awal saya katakan, kalau kita ini betul-betul percaya, tidak hanya dengan bibir tapi dengan hati, apa sih yang harus ditakutkan dalam hidup ini? Pak Arif pikir saya tidak punya masalah. Saya orang banyak masalah juga. Tapi satu hal yang saya percayai, masalah itu bukan membuat saya hancur, tapi masalah itu membuat saya terbang tinggi. Dengan masalah persoalan yang saya hadapi itu, saya semakin mengenal siapa orang yang saya cintai itu. Dari selalu berpikiran positif. Ya, kalau kita selalu berpikiran positif, Pak Arif, sebesar apapun juga masalah itu, gak ada apa-apanya. Kita sanggup menanggungnya. Alkitab sudah bilang, pencobaan yang kamu alami pencobaan biasa, yang tidak melebihi, yang menjadi luar biasa pada waktu kita tidak percaya sungguh-sungguh. Itu yang menjadi luar biasa. Contoh kayak masalah corona. Ya. Kayak masalah corona. Sekarang ini orang ini lebih takut corona daripada takut Tuhan. Tapi saya mau beritahu bahwa Allah yang kita sembah itu Allah yang dahsyat. Jangan hanya pintar nyanyi. Allahku dahsyat, perkasa, luar biasa segala macam, tapi bagaimana mempraktikkan firman, ya betul. Paranoid. Itu yang tidak benar. Jadi sekarang ini bukan mati karena corona, tapi ketakutan akan corona yang bikin kita mati. Ya, betul. Oke. Pak Hendri sendiri, saya ingat Pak Hendri juga melayani orang-orang dengan gangguan jiwa. Betul. Bahkan ditampung di rumahnya. Betul. Itu bertahun-tahun ya. Pak Hendri lakukan itu. Pak Hendri juga melakukan juga karena satu alasan saja, mencintai Tuhan. Ya. Jadi setiap orang yang mengasihi Tuhan pasti dia bisa mengasihi sesamanya. Ada satu pesan nggak Pak Hendri? Satu pesan terakhir buat yang menonton, apa yang harus menjadi motivasi kita dalam melayani dan mengasihi Tuhan, supaya orang-orang pun bisa tetap kuat sekalipun diterjang berbagai macam tekanan dan masalah dalam kehidupan. Sederhana, Pak. Kalau boleh saya kasih nasihat, masukan, menjadi orang percaya yang betul-betul percaya Tuhan. Menjadi orang percaya yang betul-betul percaya Tuhan. Ada orang percaya yang tidak percaya Tuhan. Jadi kalau mau percaya, percayalah sungguh-sungguh. Dia akan memberkati engkau. Itu pasti. Itu pasti yang pertama. Yang kedua, jika engkau menyebut dirinya anak Tuhan, posisikan dia sebagai bapakmu. Banyak kita menyebut diri anak Tuhan tapi tidak pernah memposisi Tuhan sebagai bapak kita. Cuma life service saja. Cuma ngomong doang. Betul-betul. Kalau kita katakan kita cinta Tuhan, cintailah dia sungguh-sungguh. Engkau akan melihat cintanya seperti apa. Sekalipun kita masih sakit, sekalipun keuangan kita masih minim, bahkan minus, tetap kita harus memposisikan diri sebagai anak yang taat dan tetap mengasihi Bapa. Percaya bahwa tidak ada Bapa yang memberikan ular kepada anaknya minta roti. Betul. Iya. Jadilah orang percaya yang percaya Tuhan. Karena banyak orang percaya yang tidak percaya Tuhan. Amin.